Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Di antara dua gunung yang tinggi menjulang, terlihat bentangan sawah yang tampak asri. Di sebelahnya adalah sungai dengan airnya yang tampak keruh. Tidak jauh dari sungai itu, ada jalan utama yang cukup lebar menuju desa tempat tinggal Neneng. Di beberapa bagian jalan terdapat lubang yang cukup dalam, yang bila terus menyusuri ke arah selatan, maka akan bertemu gapura batas desa. Lurus lagi, maka akan dijumpai pemukiman warga. Malam itu, hawa dingin membuat beberapa warga desa memilih untuk berlindung di balik sarung atau selimut di rumahnya. Ada juga yang memilih nongkrong di warung kopi. Jika pagi hingga siang, Neneng jualan jamu, malam harinya perempuan yang sudah memikat banyak hati laki-laki itu membuka warung kopinya. Berbagai macam makanan kecil juga dia sediakan di warungnya. Sebenarnya, kopi buatan Neneng rasanya biasa saja. Tapi karena pemilik warungnya cantik luar biasa, maka warungnya jadi laris. Malam itu, Sigit duduk di warung dekat dengan Neneng, membuat jantung Neneng terus berdegup kencang. Sesekali mereka berdua bercanda kecil di tengah kesibukannya di antara pengunjung warung. Ada beberapa orang yang iri dengan kedekatan mereka, terutama Pak Carik Nyoto. Semenjak datang di warung, mata Pak Carik terus melihat lekuk tubuh Neneng yang sangat indah dipandang. Sedangkan Neneng sendiri malah menjadi risih. Duduk di samping Pak Carik adalah Usop, seorang petani kaya raya di desa. Bahkan kekayaannya jauh melebihi Pak Carik Nyoto. Lelaki yang mempunyai dua istri itu juga terus memperhatikan Neneng. Itulah hal yang terjadi hampir di setiap malam. Mereka saling memperebutkan hati Neneng, seakan perempuan itu belum bersuami. Malam itu terasa sangat indah bagi Neneng, yang bisa terus berdekatan dengan pria idamannya. Senang dan bahagia, itulah yang ia rasakan. Sejatinya, Neneng tidak terlalu cinta dengan suaminya. Ia menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Dan saat ini, laki-laki yang dicintai adalah Sigit. Sudah lama perasaan itu ia pendam, namun ia malu untuk mengungkapkan. Tentu saja karena dia seorang perempuan. Sama dengan Sigit, buruh pabrik itu juga jatuh hati pada Neneng. Hanya saja dia bukan seorang pemberani untuk mengungkapkan perasaannya. Dan kini, sepertinya apa yang diangankan keduanya akan tercapai, meskipun status menikah menjadi penghalang. Sepeninggal para pengunjung warung Neneng, suasana perkampungan digemparkan lalu lalang warga. Neneng yang melihat keganjilan itu pun menuju jalan lalu bertanya pada Pak Dedirgo, tetangganya. Rupanya ada peristiwa tragis yang menimpa Burina. Istri Pak Kamituo itu diketahui meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Burina sedang hamil 4 bulan itu ditemukan perutnya robek dan janinnya menghilang. Niat Neneng yang hendak ikut membaur bersama warga diurungkan ketika mendadak Hardi, suaminya pulang malam itu. Sangat pagi Hardi bangun mendahului istrinya, yang kemudian Neneng ikut bangun setelah mendapat ciuman hangat dari suaminya. Hardi beralasan kalau pagi itu dia harus kembali ke perusahaan karena kawannya ada yang sakit. Dia sengaja pulang sebentar saking rindunya pada Neneng. Sebenarnya ada rasa kecewa di benak Neneng, namun apa daya, suaminya telah terikat dengan kontrak kerja yang tidak bisa ditinggalkan. Memang selama ini, suaminya bekerja di salah satu pabrik sebagai seorang sopir lintas pulau.
pekerjaan itu mengharuskannya standby, sehingga sangat jarang sekali ia pulang. Saat keluar rumah mengantar sang suami, terlihat para warga yang hendak melayat ke rumah Ibu Rina masih banyak yang bergerombol. Obrolan mereka tentang kematian Bu Rina yang misterius berlanjut. Dan bukan itu saja, ternyata teror yang sama juga terjadi pada Bu Nur. Hanya saja nyawa Bu Nur yang juga hamil muda terselamatkan. Warga mengisahkan jika Bu Nur hampir dibunuh oleh sosok yang sangat menyeramkan. Perawakannya pendek, matanya merah menyala, bertaring, dan kukunya panjang dan tajam. Beruntung suaminya yang seorang muadzin desa melihat dan mampu mengusirnya. Malam selanjutnya, warga pun mulai melakukan ronda demi keamanan. Di sisi lain, Neneng tetap buka warung seperti hari biasa. Tapi malam itu agak sepi dan para pembeli pulang lebih cepat. Di sela merapikan warung, mendadak datang Sigit ikut membantu. Sesekali, ia melemparkan rayuan yang membuat Neneng tersipu malu. Dan ketika selesai berberes, tiba-tiba Sigit memegang kedua tangan Neneng. Disusul kemudian mengungkapkan rasa yang ia simpan selama ini. Neneng bingung harus menjawab apa. Dia adalah istri orang, tapi dalam hatinya, dia sangat mencintai Sigit. Sesaat kemudian, Sigit mengangkat dagu Neneng. Mereka saling pandang, hingga pada akhirnya disusul mencium bibirnya. Dan entah siapa yang memulai, mereka pun masuk menuju kamar, melakukan hubungan layaknya suami istri. Di sela teror ibu hamil yang mencekam warga kampung, cinta terlarang Sigit dan Neneng terus menguat. Hubungan mereka semakin erat, sementara sudah ada 3 ibu hamil di desa yang semuanya menjadi korban makhluk misterius yang sama. Termasuk Bu Nur yang akhirnya meninggal juga. Perbincangan warga terus mengarah pada kejadian yang meneror ibu-ibu hamil dan saling menebak siapa orang-orang yang pantas dicurigai sebagai pelaku. Warga menganggap jika sosok yang meneror adalah makhluk jadi-jadian yang bertujuan untuk kekayaan atau tumbal kesaktian tertentu. Sigit sendiri semakin sering tidur di rumah Neneng jika suaminya tidak ada di rumah. Pemuda itu mampu mengelabui warga hingga hubungan rahasia itu aman. Pada akhirnya, Neneng mengalami muntah-muntah. Dia pun berpikir tentang kehamilan pada dirinya. Hari itu juga, dia mendatangi dukun beranak untuk minta diurut, sekalian untuk mengetahui kebenarannya. Dan apa yang difikirkan benar adanya. Sang dukun menyatakan kalau Neneng tengah mengandung. Seketika, dia langsung berpikir, kira-kira siapa bapak dari anak tersebut? Benih dari suaminya atau dari Sigit selingkuhannya? Walaupun suaminya jarang pulang, tapi setiap kali pulang pasti minta jatah padanya. Sedangkan Sigit sangat sering tidur dengannya. Dan yang diharapkan, jabang bayi yang dikandungnya itu adalah benih dari lelaki yang benar-benar dia cintai, yaitu benih dari Sigit. Selepas dari dukun beranak, Neneng pergi ke wartel di desa sebelah untuk menghubungi suaminya. Dan tampaknya, Hardi merespon dengan penuh kegembiraan ketika istrinya memberinya kabar bahagia tersebut. Memang selama ini dia merindukan seorang anak berada dalam keluarga mereka. Neneng juga berencana tidak membuka warungnya, serta memberitahu kabar kehamilannya pada Sigit malam nanti. Pak Carik juga Pak Usuk yang hendak ke warung Neneng harus kecewa malam itu. Mereka yang rela menembus hujan deras demi menikmati kopi dan wajah ayu Neneng harus kembali pulang ketika melihat warung tutup. Dua lelaki hidung belang itu masih saja bersaing demi memperjuangkan cita-citanya untuk mencicipi tubuh molek Neneng. Sekembali Pak Carik dan Pak Usuk, tampak Sigit sudah tiba di pintu samping rumah Neneng, pintu yang selalu menjadi tempatnya menyusup masuk. Bersamaan dengan munculnya Sigit,
Neneng dikejutkan dengan beberapa kelelawar yang berterbangan di dalam rumah. Kejadian yang tidak biasa itu langsung membuatnya berfirasat buruk. Sigit yang coba mengusir dengan sapu lidi tetap kewalahan. Ketika hendak membuka pintu belakang, mereka berdua dikejutkan dengan sosok makhluk menyeramkan. Bertubuh kerdil, matanya bulat merah dan taringnya terlihat menyeringai mengerikan. Anehnya, kehadiran sosok tersebut membuat semua kelelawar mendadak lenyap entah kemana. Masih dalam keadaan bingung, Sigit langsung mendapat serangan sosok tersebut. Dengan cakaran kuku yang sangat tajam, perut Sigit pun ambrol di buahnya. Darahnya berhambur dan membuatnya roboh tidak bernafas lagi. Neneng menjerit histeris, namun jeritan itu tidak berlangsung lama ketika kejadian yang sama juga ia temui. Sosok itu merobek perutnya, lalu dengan rakus memakan janin yang berlumuran darah. Bersamaan dengan geledek yang memekakkan telinga, sosok itu pergi, menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di keesokan harinya, Hardi yang pulang dengan perasaan senang atas kabar kehamilan sang istri, dibuat sangat terkejut ketika melihat Neneng meninggal dengan cara mengenaskan. Terlebih lagi, di sampingnya ada lelaki yang dicurigai telah merebut istrinya itu. Hardi merasa dikhianati selama ini. Dan yang lebih mengejutkan, wajah Neneng berubah menjadi keriput layaknya orang tua, walaupun masih bisa dikenali. Tanpa menunggu lama, dia lantas meminta pertolongan tetangga. Hardi yang terpukul dengan kejadian yang menimpa istrinya, akhirnya memilih mengosongkan rumahnya, dan ia pindah ke kota. Hardi bahkan sempat stres saat mengetahui kisah perselingkuhan istrinya dengan Sigit, yang belakangan ia ketahui kalau Sigit adalah laki-laki yang sangat dicintai istrinya. Sungguh miris, Neneng yang selama ini ia cintai dengan tulus, ternyata berkhianat. Sementara malam di kampung tersebut masih selalu dihiasi hawa dingin yang tidak pernah habis. Beberapa hari setelah meninggalnya Neneng, warga yang biasanya ngopi di warung Neneng memilih nongkrong di pos ronda. Ada pula yang lebih memilih diam di rumah. Malam itu tampak Bono yang hendak pulang dari ngobrol di pos ronda dengan sepeda motor bututnya sedang apes. Sepeda motor tua itu tidak mau jalan, padahal ia baru saja memperbaikinya. Ia pun terus menuntun motornya menuju ke rumah. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, memakai rok panjang warna putih dan baju lengan pendek warna merah sedang menenteng tas besar. Anehnya, perempuan itu tampak kesakitan dan terus memegangi perutnya. Karena penasaran, Bono pun lantas mendekatinya. Bono terkejut bukan kepalang. Badannya gemetar hebat saat sadar jika wanita yang jadi lawan bicaranya itu adalah orang yang selama ini ia kenal, dan bahkan cukup akrab. Tapi, orang itu sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Ia adalah Neneng. Sekian detik kemudian sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Wajah dan tubuh Neneng tiba-tiba saja berubah menjadi sosok nenek renta yang rambutnya putih semua dan acak-acakan. Badannya membungkuk dan tangan kirinya memegang tongkat penyangga. Seketika, Bono lunglai, hilang kesadaran. Hari-hari selanjutnya, cerita tentang hantu Neneng ini telah menyebar di seluruh penjuru desa. Beberapa di antaranya ada yang pingsan karena saking takutnya saat ketemu dengan nenek tua itu. Sementara itu, Hardi yang tinggal di kota kembali terusi ketenangannya. Ia yang sudah tidak lagi bekerja sebagai sopir, beberapa malam didatangi sosok Neneng yang meminta maaf dan memintanya agar kembali ke kampung.
Bagi Neneng, hanya Hardi yang bisa membuat kepulangannya tenang. Hardi tidak bisa bicara apapun. Ia hanya menatap Neneng sampai benar-benar lenyap dari hadapannya. Atas penampakan itulah, Hardi memutuskan kembali pulang kampung. Malam itu sangat cerah. Setelah seharian beberes rumah, Hardi yang sudah berada di kampung langsung membaur di pos ronda yang terlihat ramai warga di sana. Semua langsung mengucap selamat datang padanya dan mulai bersengkrama dalam obrolan. Setelah bercerita tentang alasannya kembali ke kampung, salah satu warga pun mulai berkisah tentang kondisi kampung akhir-akhir ini, di mana terjadi teror Neneng yang menjelma menjadi sosok wanita renta. Hardi merasa prihatin atas hal itu. Meski ia tersakiti, namun rasa sayangnya pada Neneng masih tersisa di batin. Rasa bahagia saat istrinya memberi kabar kehamilan masih bersarang di pikirannya. Merasa kurang baik, Hardi pun berpamitan pulang. Ketika sampai di pelataran rumah, ia melihat penampakan seorang wanita renta di sana. Mengingat kisah para warga tadi, Hardi yakin jika perempuan itu adalah Neneng. Belum sempat berkata apapun, perempuan renta tersebut berjalan perlahan, kemudian berhenti dalam beberapa meter. Merasa ada keinginan untuk mengikuti, maka Hardi pun melangkah mengikuti sosok tersebut. Hingga sosok itu lenyap ketika Hardi sudah sampai di hutan pinggir desa. Dari balik semak ia melihat cahaya obor, di mana tampak Pak Usup berada di atas batu berundak. Sementara berada di depannya adalah seorang wanita yang tidak begitu jelas sedang berbaring. Yang pasti, wanita tersebut sedang hamil muda. Terdengar samar Pak Usup membaca mantra, lalu mengambil pecahan kecil batu berundak di hadapannya. Dan tidak lama, tubuhnya bergetar lalu berubah menjadi makhluk kerdil menyeramkan. Badannya hitam, bertaring, lengkap dengan kuku-kuku tajamnya. Hardi merasa bimbang dengan apa yang harus dilakukan. Jika memanggil bantuan warga, tentu wanita hamil itu sudah dihabisi. Dan ketika sosok kerdil siap menerkam perut wanita di hadapannya, dengan segera Hardi mencari benda apapun untuk dijadikan pegangan. Entah kebetulan atau memang sudah diatur oleh sosok perempuan tua tadi, Hardi menemukan sebuah potongan bambu kuning sebentuk bambu runcing. Hardi langsung mendekat, kemudian menancapkan bambu tersebut ke dada sosok kerdil. Seketika, terdengar raungan keras dari makhluk jadi-jadian itu. Dan tiba-tiba, api obor melayang membakarnya. Hardi membopong wanita hamil yang terpejam tidak sadarkan diri. Dan ternyata adalah istri muda Pak Usup. Hardi berhambur keluar saat api membakar semak, yang kemudian tampak para warga yang sudah menuju ke sana. Kedatangan mereka karena mendengar raungan keras sosok kerdil yang kini sudah dilalap api. Kejadian itu telah berlalu. Warga telah mengerti teka-teki yang selama ini terjadi. Ternyata Pak Arif adalah orang di balik teror janin demi kekayaan yang melimpah. Dan sebagai persembahan terakhir, di malam itu ia korbankan anaknya sendiri dari rahim istri mudanya. Mungkin inilah yang menjadi alasan kemunculan sosok Neneng bagi Hardi, suaminya. Ternyata, Hardi yang diberi petunjuk untuk menyelesaikan teror Pak Arif. Setelah kejadian itu, istri muda dan anak-anak Pak Arif pergi meninggalkan desa. Mereka meninggalkan rumah mewah dan lahan di beberapa lokasi. Mungkin akan ada batas waktu bagi mereka. Dan yang masih menjadi misteri adalah tentang berubahnya jasad Neneng, yang kala meninggal dunia menjadi keriput dan renta. Sampai sekarang, hal itu masih menjadi pertanyaan.
Senja itu, selepas dari makam Neneng, Hardi masih belum memasuki pelataran rumah. Dengan kata maafnya, ia berharap sosok Neneng yang berwujud menjadi wanita tua tidak lagi menampakkan diri. Semuanya sudah berlalu. Hardi pun tersenyum memandang tulisan warung Neneng. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane Anda kersanengku